Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pemberi, yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu berdoa, semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, saudara-saudaraku terkhususnya para jemaah haji dan umrah. Hari ini kita memasuki bahagian yang ke-9 dalam tausiah sepanjang masa rancangan tentang haji dan umrah kita. Haji dan umrah kita ini kita akan membicarakan tentang tema yaitu masih berkaitan tentang ibadah haji. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, para jemaah haji dan umrah khususnya, pada tema kali ini yang bahagian yang ke-9, kita akan meneruskan tentang rukun yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Dan kemarin sudah saya jelaskan, ketika pembicaraan kita sudah sampai di Musdalifah, kita dan akan meneruskan perjalanan ke Mina. Jadi para jemaah haji terkhususnya yang melaksanakan ibadah haji, ini perlu diperhatikan betul ya, bahwa ketika Anda ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang melaksanakan ibadah haji sudah berada di kawasan Musdalifah dan akan meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina. Jadi pada waktu malam hari, begitu sampai di Musdalifah, dan biasanya itu jam habis isya ya, sudah melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di jamak ya, jamak qashar. Kemudian biasanya di tengah malam. Nah, di tengah malam, katakanlah jam 1 malam, itu nanti para jemaah dikumpulkan. Yang berada di kawasan di Musdalifah dikumpulkan, dan mereka itu sesuai dengan karonnya, yaitu ada rombongannya masing-masing, kemudian ada ustadznya, ada pembimbingnya, ada mutawisnya, membawa para jemaah ke bus, ya, ke dalam bus. Dan ini perlu kontrol dari para pembimbingnya. Dikontrol para jemaah itu supaya jangan ada yang tertinggal, karena akan melanjutkan perjalanan kemana? Perjalanan ke Mina. Nah, perjalanan ke Mina. Dan itu berarti di tanggal, ini masih berada di tanggal 9 ya, 9 Zulhijjah. Nah, begitu malam hari, masuk jam 1 malam, kan itu sudah masuk lewat jam 12 malam, berarti sudah masuk ke tanggal 10 Zulhijjah. Jadi nanti para jemaah haji ya, para jemaah haji yang sudah dikumpulkan masuk ke bus meneruskan perjalanan ke Mina. Nah, karena biasanya kalau musim haji kan cukup padat. Perjalanan kalau di musim biasa, musim umrah itu paling membutuhkan setengah jam. Paling lama itu pun setengah jam ya. Tetapi di musim haji bisa sampai 3-4 jam. Makanya kalau para jemaah jam 1 malam meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina bisa sampai subuh. Bisa sampai subuh. Memang diusahakan subuh sampai di kawasan Mina. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat subuh. Begitu sampai para jemaah di kawasan Mina, mereka akan menuju ke tendanya. Namanya di tenda Mina. Di tenda Mina, mereka apa yang mereka lakukan? Begitu sampai sholat subuh, mereka akan sholat subuh di kawasan Mina tersebut. Kemudian, sahabat-sahabatku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, terkhususnya para jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sholat subuh selesai, kemudian bersiap-siap ya. Bersiap-siap untuk apa? Untuk melaksanakan namanya lontar jumroh. Ya, lontar jumroh. Lontar jumroh. Jadi yang dilontar ini adalah lontar jumroh Aqobah. Karena para jemaah kan sudah mengambil batu. Siapkan 7 butir batu untuk lontar jumroh di Aqobah. Jadi nanti setelah terbit matahari, para jemaah dikumpulkan dan kemudian dibawa ke Jamarat. Ya, di Jamarat. Mungkin jauhnya boleh mencapai 4-5 kilometer. Jadi yang perlu dipersiapkan para jemaah fisiknya ya, karena ini perjalanan cukup jauh. Nah, jadi yang kalau kira-kira udah agak tua, itu perlu menjaga fisik, karena lontar jumroh. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Begitu pada waktu sudah terbit, nanti para jemaah akan diarahkan ke lontar jumroh. Begitu sampai di kawasan Jamarat, itu Jamarat biasanya kita ada namanya Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah. Nah, ini para jemaah haji yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ini adalah melontar jumroh Aqobah. Melontar jumroh Aqobah di tanggal 10-nya itu.
Begitu sampai para jemaah, sampai di kawasan Jumroh dan terusnya Jumroh Aqabah, siapkanlah batu. Begitu sampai, ambil batunya yang 7 butir dan lontarkan ke Jumroh Aqabah. Bismillah Allahu Akbar. 1 butir. Bismillah Allahu Akbar. 2 butir. Bismillah Allahu Akbar. 3 butir. Bismillah Allahu Akbar. 4 butir. Bismillah Allahu Akbar. 5 butir. Bismillah Allahu Akbar. 6 butir. Bismillah Allahu Akbar. 7 butir. Sampai 7 butir. Apa hakikat yang dilempar itu? Yang dilempar itu pada hakikatnya bukan batu, tetapi sifat syaitaniah. Ya, sifat-sifat syaitan yang ada dalam tubuh kita lontarkan, yaitu kita melontar jumrah. Setelah itu para jemaah apa yang dilakukan? Biasanya nanti para jemaah akan digiring di suatu tempat agak kosong, ya. Digiring, diarahkan ke sana, kemudian siapkanlah gunting, ambil, bertahallullah di sini yang disebut dengan tahallul awal, ya. Bertahallul, para jemaah bertahallul semua. Menggunting rambutnya 3 helai, ya, disunnahkan kaum ibunya 3 helai. Memang kaum bapak ini disunnahkan yaitu botak, ya, tapi pada waktu itu tidak memungkinkan karena padat semua. Yang penting intinya dulu yaitu mentahallul dulu, ambil rambut, gunting dulu sekedarnya, selesai. Setelah selesai bertahallul atau menggunting rambutnya, semuanya bertakbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ini yang disebut dengan hari nahar, ya. Yang disebut dengan Idul Adha. Jadi saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, terusnya para jemaah haji, ya. Begitu sudah bertakbir, kan kita sudah tahallul awal nih, ya. Tahallul awal, kemudian artinya sudah mencukur rambutnya, kemudian sudah bertakbir, sama-sama semua. Pada waktu ini maka semua pantang larang dibolehkan dilanggar, ya. Kecuali satu, apa itu? Tidak boleh bersetubuh atau berhubungan suami istri. Jadi pada waktu sudah melaksanakan tahallul awal, yaitu lontar Jumrah Aqabah, para jemaah haji boleh melanggar, ya. Boleh pamannya memakai pakaiannya lagi, memakai peci, memakai sepatu, kaum ibu, kaum perempuan memakai wangi-wangian, bedak dan sebagainya boleh. Yang tidak boleh, satu, ingat apa itu? Yang tidak boleh adalah bersetubuh, berhubungan suami istri. Jika ada yang melanggar ini nanti kena dam. Perlu ingat, ya Bapak Ibu, ya. Perlu ingat para jemaah haji, masih proses ibadah haji ini belum selesai. Jadi pada waktu ini masih tahallul awal. Tahallul awal yang dibolehkan adalah semua pantang larang kecuali bersetubuh. Kalau dilanggar berarti wajib membayar dam, yaitu nilainya 1 ekor unta. Wah, cukup berat nih. Cukup berat. Oleh karena itu tolong diperhatikan. Baik saudara-saudaraku, para jemaah haji dimanapun Anda berada yang mendengarkan tausiah saya pada tema kali ini, bahagian yang ke-9, mudah-mudahan betul-betul mendapatkan perhatian dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ikuti terus rancangan tausiah sepanjang masa tema haji dan umroh bahagian ke-10 yang kita akan menyambung untuk lontar jumroh pada tanggal 11 dan 12. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.